Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ba'd. Pemirsa sahabat YouTube KMJ dimanapun berada, dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam kitab Sahih Muslim yang dituliskan oleh Imam Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar dengan telingaku sendiri langsung dari mulut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Al-Qur'an itu nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat. Syafaat artinya genap, sedangkan kita nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sendirian. Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i genap wal watri ganjil. Biasanya kalau seorang datang ke sebuah negeri yang belum pernah dihuni, sepi, pasti ada rasa takut dalam dirinya, ada rasa khawatir, ada rasa cemas. Namun ketika datang seorang yang menemani, tiba-tiba datang seorang kenalan, oh, alangkah senangnya. Begitulah agaknya ketika kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala sendirian. Walaqad ji'tumuna furada, sungguh kamu akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami dulu menciptakan engkau datang ke alam yang fana ini sendirian, kamu pun nanti akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala sendirian pula, tunggal, sendirian, tak ada yang menemani. Lalu datanglah syafi', selalu orang yang menemani kita, orang yang menggenapkan kita. Selalu diterjemahkan dengan penolong. Boleh, tak salah. Siapa penolong itu? Syafaat Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi? Syafaat para malaikat. Siapa lagi? Syafaat orang-orang soleh. Siapa lagi? Syafaat anak yang meninggal ketika belum akil baligh. Siapa lagi? Syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Apalagi kita sekarang berada di tengah bulan suci Ramadan. Ada apa dengan bulan Ramadan? Apakah Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan beda dengan bulan yang lainnya? Tidak ada bedanya. Lalu kenapa kita disuruh untuk memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan? Yang pertama, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Oleh sebab itu, di bulan turunnya Al-Quran, kita memperbanyak bacaan Al-Quran. Yang kedua, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, kata Nabi, sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau terus menghatamkan bacaan hafalan Al-Quran di bulan Ramadan. Disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam selalu turun ke bumi, datang pada setiap tahunnya di malam-malam bulan Ramadan untuk menjumpai Nabi Muhammad SAW melakukan mudarasatul Quran. Kalau dalam bahasa kita kerap disebut dengan tadarus. Kita umpamakan sebagai misal, dari awal mula turunnya wahyu yang pertama kali, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ke tahun yang dimana disyariatkannya puasa di pada bulan Ramadan, yaitu pada tahun ketiga Hijriyah. Maka jumlah Al-Quran yang telah diturunkan di kala itu berjumlah 2 juz misalkan. Maka pada bulan Ramadan tersebut, Nabi Muhammad SAW membacakan semua Al-Quran yang telah diturunkan kepada beliau, yaitu 2 juz tadi, kepada malaikat Jibril alaihissalam di malam-malam bulan Ramadan di kala itu. Karena tentu dan jelas, Al-Quran tidaklah diturunkan secara jumlah satu sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari bulan Ramadan tersebut sampai ke bulan Ramadan tahun akan datang, ternyata jumlah Al-Quran bertambah, diturunkan sesuai perkembangan zaman, kebutuhan dan ahdas kejadian di saat itu. Yang awalnya
yang sebelumnya Al-Quran itu diturunkan berjumlah 2 juz misalkan, maka pada tahun kedua tersebut Al-Quran bertambah menjadi 5 juz. Maka pada bulan Ramadan Nabi kembali membacakan ulang semua wahyu Al-Quran yang telah diturunkan kepada beliau, kepada malaikat Jibril alaihi salam di malam-malam bulan Ramadan di tahun kedua yang disyariatkan itu. Begitu seterusnya, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima sampai ke tahun terakhir, atau yang diistilahkan oleh para ulama al-ardatul akhirah, tahun di mana Nabi terakhir kali membacakan semua wahyu Al-Quran yang telah diturunkan kepada beliau, kepada malaikat Jibril alaihi salam di malam-malam bulan Ramadan. Oleh sebab itu maka inilah kita mengapa dianjurkan untuk banyak memperbaca Al-Quran di malam bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan di dalamnya daripada amalan-amalan di bulan biasa. Oleh sebab itu, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, menjelang buka puasa 2 lembar, habis isya atau salat tarawih 2 lembar, 1 juz. Insya Allah dalam 30 hari Ramadan selesai kita mengkhatamkan 1 Al-Quran 30 juz. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, Ayul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling disukai oleh Allah, ya wahai Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal itu adalah adwamuha, continue, berkelanjutan, wa in qalla, meskipun sedikit, daripada sekali duduk 15 juz tapi setelah itu tidak pernah membuka Al-Quran sama sekali. Siapa yang nanti akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita datang sendirian? Yauma yafirru mar'u min akhi, hari di mana saudara kandung lari pergi sendirian. Wa ummihi, ibu kandung pergi sendirian. Wa abih, bapak kandung, ayah kandung pergi sendirian. Wa sahibatihi, suami istri tak bisa menolong. Wa bani, anak-anak yang dulu dikandung 9 bulan 10 hari, 2 tahun lamanya disusukan, meregang nyawa melahirkannya pun tak bisa menolong kita. Maka Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Maka sayangilah diri kita sendiri dengan membaca Al-Quran. Jadi kalau kita melihat mengapa orang di stasiun bis buka Al-Quran, di dalam kereta api baca Al-Quran, di dalam pesawat baca Al-Quran, di pinggir jalan sedang berjualan, apalagi kita di Mesir banyak melihat orang-orang Mesir berjualan di pinggir jalan sambil buka Al-Quran. Ini orang riya? Bukan. Dia sedang mencari teman sahabat. Kalau dalam perjalanan hidup ini yang singkat, 63 tahun dipotong masa akil balik 10 tahun, tinggal 53 tahun, dipotong masa tidur, dipotong masa kerja, kita ingin ada teman sahabat yang menemani kita di alam yang terang benderang ini. Apalagi nanti di alam yang penuh dengan cobaan dan ujian. Siapa yang akan menemani kita? Iqra'ul Quran. Ketika salafus soleh dulu terus menghafal, membaca, mengkaji, mengamalkan, mengajarkan, khairukum, siapa yang paling baik di antara kita? Apakah yang paling banyak hartanya? Apakah yang paling tinggi jabatannya? Apakah yang paling bagus bentuk rupa wajahnya? Khairukum, orang yang paling baik di antara kalian, man ta'allamal Qur'an, orang yang mempelajari, orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, orang yang memahami bacaan, orang yang membaca Al-Quran, orang yang memahami tajwid huruf Al-Quran, orang yang mengkaji tafsir ilmu-ilmu Al-Quran. Oleh sebab itu, wa'allamahu, kemudian dia tidak hanya sebatas kepada dirinya saja, setelah itu dia mengajarkannya. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang kepada diri sendiri. Dengan membaca Al-Quran, pikiran kita tenang, pikiran kita beristirahat. Dengan membaca Al-Quran, hati kita tenang. Ketenangan itu letaknya bukan di mata, ketenangan itu bukan di telinga, ketenangan itu bukan di perut, ketenangan itu bukan di kaki. Huwallazi anzala as-sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang-orang yang beriman. Ketenangan itu ada dalam hati. Kalaulah hati sudah tenang, yang lain ikut tenang. Setelah kita mendapatkan ketenangan itu, bagaimana cara menggunakannya? Dengan cara membaca Al-Quran.
Wa idza quri'al Qur'an, jikalau dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan turun rahmat. Makanya selesai baca Al-Qur'an orang berdoa, Allahumma rahamna bil Qur'an, ya Allah, rahmatilah kami, turunkan rahmat kasih sayangmu dengan berkah bacaan Al-Qur'an ini. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Waj'alhu lana imama, jadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman, imam bagi hidup kami. Wa nura, jadikan ia sebagai penerang cahaya di tengah kegelapan kami. Wa huda, jadikan dia Al-Quran ini sebagai petunjuk arah jalan kemana kami saat kami tak tahu kemana arah jalan. Wa rahmah, dan jadikan ia sebagai rahmat, turun kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dibacakan Al-Quran ini di rumah, turun rahmat Allah di rumah. Dibacakan di tempat kerja, di kantor, turun rahmat Allah di kantor, di tempat kerja. Dibacakan di ruangan ICU, turun rahmat Allah di ruangan ICU. Dibacakan kepada orang sakit, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa, dan kami turunkan Al-Quran ini sebagai syifa, penawar, pengobat, penyembuh. Wa rahmah, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, di dunia dia sebagai penenang hati, jiwa, kolbu, penyembuh, pengobat. Di akhirat nanti pula ia menjadi sebagai sahabat yang takkan mungkin meninggalkan sahabat abadi. Hari ini kawan-kawan kita banyak, kawan tertawa banyak, kawan bahagia banyak, kawan kerja kita banyak, kawan berduka. Berapa banyak teman kita di FB, berapa banyak teman-teman kita di grup-grup. Siapa yang bisa menolong kita di hadapan Allah? Tidak ada kecuali Al-Quran. Hari ini kawan-kawan kita banyak, kawan tertawa kita banyak, kawan bahagia kita banyak, kawan kerja kita banyak. Berapa banyak teman kita di FB, berapa banyak teman kita di grup-grup. Siapa yang bisa menolong kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Oleh sebab itu tidak ada kecuali Al-Quran. Bertemanlah dengan Al-Quran di dunia, dia akan menemanimu nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita taufiknya untuk selalu membersamai Al-Quran ini di dunia, dan kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.